Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam mata pelajaran informatika ya. Kemudian silakan coba cek dulu di tempat duduknya sudah nyaman atau lihat ada sampahkah di sekeliling kalian, dibersihkan dulu supaya rapi dan nyaman untuk belajar ya. Ada? Ada ya? Berarti udah bersih ya? Sudah siap belajar? Siap. Siap. Oke. Selanjutnya silakan pimpin doa ya kepada kita ya. Silakan kita pimpin doa sebelum memulai belajar. Silakan. Bismillah. Iyana. Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jurusan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya. Semoga dengan doa kita yang kita panjatkan barusan kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya diingatkan kembali supaya kalian tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga jarak, kemudian jangan terlalu berkerumun ya ketika di luar, agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini merebak ya. Semoga kita, keluarga kita dan semua keluarga besar SMP Insan Kamil ini terhindar dari wabah COVID-19 ini ya. Amin amin ya. Baik. Selanjutnya Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir sebelumnya? Hadir semua. Alhamdulillah. Yang selanjutnya kemarin Ustadz tanggal 1 tuh ada tanggal merah. Hari apa? Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa Pancasila itu harus diperingati? Pancasila itu apa? Dasar negara. Ya, dasar negara. Cinta nggak sama negara kita? Cinta. Cinta? Cinta ya? Cinta. Makanya kalian harus selalu belajar dengan giat demi membangun dan menjadi anak bangsa yang berprestasi. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap? Semangat ya? Semangat? Semangat. Oke, siap. Nanti kita akan putar instrumennya supaya kalian lebih semangat lagi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tunggu ya.
Kita berdiri yuk. Diri. Diri semuanya. Biar tidak tegang ya. Oke, siap ya? Ulangi lagi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, semangat ya, harus semangat jadi warga Indonesia itu. Kalian adalah generasi yang memang lahir di era revolusi industri 4.0. Tahu kan? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, kalian itu anak milenial ya, generasi Z. Generasi Z itu generasi yang harus tahu serba teknologi. Jadi dari lahir kalian tuh udah tahu gitu teknologi. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya apa? Lupa? Kemarin kita sudah belajar apa? Microsoft Excel ya. Sebelum kita ke bab ini, bab pemrograman visual, kita kemarin sudah belajar Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? Ada yang tahu? Kasih tahu? Program untuk pengolahan apa? Angka ya, betul ya. Itu adalah aplikasi ya. Aplikasi. Untuk yang membuat aplikasi itu siapa sih? Namanya apa? Programmer. Oke. Oke, kita akan tanyakan dulu nih. Programmer itu kan yang membuat program ya. Dan apa sih pemrograman itu sih? Ada yang tahu? Tadi udah disebutkan apa? Aplikasi. Ya, aplikasi. Bagus. Ada lagi? Siapa? Oh, Gina, silakan. Apa? Coding, Pak. Ya, coding. Coding itu kodenya ya. Coding itu kode-kode untuk membuat aplikasi ya. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Teknologi. Ya, teknologi. Ya, berhubungan teknologi juga kan ya untuk pemrograman itu. Kemudian siapa lagi? Ada yang tahu untuk jawaban lebih tepatnya pemrograman itu apa sih? Oke, silakan apa? Pemrograman adalah proses menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dikerjakan oleh komputer. Ya, jadi betul sekali kata apa? Jadi pemrograman itu adalah langkah-langkah yang apa tadi? Yang bekerja. Ya, yang diterjemahkan nanti untuk
mengerti oleh komputer. Jadi program itu akan dijalankan. Jadi kalian sebagai anak-anak ya, nanti apakah kalian bisa jadi seorang programmer? Bisa nggak? Coba ada yang jawab. Kenapa alasannya? Oh iya, silakan awal. Bisa. Kenapa? Karena teknologi sekarang sudah berkembang dengan adanya bahasa pemrograman visual, jadi memungkinkan kita untuk mengembangkan program atau membuat sebuah permainan dengan menggunakan aplikasi pemrograman visual. Oke, nah sekarang itu banyak aplikasi dan sudah berkembang ya, betul sekali, teknologi itu sudah berkembang. Maka dari itu kalian sendiri yang masih remaja ya, usia-usia kalian itu sudah banyak orang-orang yang berprestasi. Sudah banyak orang-orang yang bisa membuat program. Kalian sudah bisa membuat program dan kalian bisa jadi programmer. Karena tadi alasannya juga aplikasi yang sudah berkembang, misalkan adanya pemrograman visual. Oke, selanjutnya, nah kali ini memang tujuan pembelajarannya adalah untuk membahas itu. Coba kita lihat tujuan pembelajaran ini di hari ini apa saja. Baik, kita bahas ya. Kita bahas untuk pembelajarannya. Baik, nah kelihatan di layar? Kelihatan. Baik, oke. Nah, materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian itu dapat menguraikan konsep dasar pemrograman visual dengan menggunakan aplikasi Scratch secara mandiri dan jelas. Kemudian, yang kedua, kalian dapat membandingkan aplikasi pemrograman Scratch versi online dan offline. Harus bisa membandingkan dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menelaah tampilan interface di program pemrograman Scratch secara benar. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan komputer atau smartphone, kalian dapat memasang instalasi pemrograman Scratch secara online atau offline ya, secara benar. Baik. Itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tadi apa itu pemrograman tadi sudah dibahas. Kemudian tadi apakah anak remaja atau anak-anak itu bisa membuat program atau menjadi seorang programmer? Jawabannya bisa ya. Coba di sini kalian harus bisa seperti ini. Ini anak namanya siapa? Arham Om Tausana. Gak kelihatan ya di situ. Ternyata belum tampil.
Kita share lagi. Kelihatan ya? Ada? Nah, ini adalah pemecah rekor anak berusia 6 tahun. Hebat kan? Hebat tidak? Hebat. Dia adalah seorang anak 6 tahun usianya memecahkan rekor dunia atau Guinness World Record ya sebagai programmer komputer termuda. 6 tahun loh. 6 tahun usia kalian, kalau 6 tahun itu tingkat apa sekolahnya? SD kelas 1. SD kelas 1 ya. Baru lulus TK lah. Lulus TKB gitu. Jadi dia sudah menjadi seorang programmer paling muda di dunia. Hebat? Hebat ya? Ya, hebat sekali. Memang si Arham ini memang juga pintar ya, karena mereka juga didukung dengan orang tuanya juga yang memang suka dengan dunia komputer. Dia belajar dan lulus sertifikasi Microsoft dengan bahasa pemrograman Python di pusat tes PUE Pearson. Nah, jadi si Arham ini orang mana? Orang orang India. Orang Indonesia kapan? Kalian mau jadi programmer? Harus mau ya, harus mau. Jadi kalian sekarang tidak hanya menikmati program orang, tapi harus bisa membuat program ya. Oke. Nah, coba kita lihat dan simak video berikut. Analisis ya. Sebentar. Nah, disimak dulu ya. Nah, ini coding untuk anak-anak. Dilihat gambarnya apa aja yang dilakukan ya. Ada diizinkan nggak
Coba. Pada saat berbagi kebenaran Dengan screen. share screen. Oke, kita lanjut ya, bentar. Oke, dari tadi yang kalian lihat videonya, sekarang Ustadz akan tanya ya, kenapa sih pemrograman itu, belajar coding itu cocok untuk anak-anak? Kenapa? Saya Ustaz. Siapa? Ya, silakan. Satu, antar muka yang mudah dan interaktif. Mhm. Dua, karena bahasa pemrograman Visual Block atau Scratch kita tinggal drag dan drop untuk menyusun kode sehingga mudah membuat program. Ya, betul sekali. Itu dua alasannya ya. Karena untuk pemrograman Visual Scratch itu sangat interaktif. Jadi mudah dipelajari oleh anak-anak, mudah, menarik, dan memang seperti halnya menyusun balok-balok dalam sebuah puzzle. Kemudian untuk mengetik atau membuat program itu tidak harus mengetik atau menulisnya dengan kata-kata pemrograman atau dengan bahasa pemrograman yang sulit. Karena cukup dengan drag and drop itu sudah bisa menyusun sebuah program seperti itu. Jadi kenapa belajar codingnya itu cocok untuk anak-anak? Karena itu interaktif dan memang untuk teknis pembuatannya cukup drag and drop. Jadi memudahkan kita untuk membuat sebuah program ya. Nah, itu bagus sekali ya. Tepuk tangan tadi untuk seperti itu analisisnya. Kemudian, nah, tadi pemrograman. Kembali lagi ke pemrograman. Nah, tadi kan teknis ya pemrograman seperti apa? Nah, pemrograman itu diawali dengan menerjemahkan logika kan tadi ya, diterjemahkan sehingga bisa dijalankan oleh komputer. Betul tadi siapa? Napa ya? Ya, Napa seperti itu. Nah, langkah-langkah logika berpikir kita itu adalah ide kita yang nantinya dituangkan dalam sebuah algoritma. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah kita ya, dan dituangkan dalam bentuk biasanya flowchart atau procedure code. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan secara sistematis ya. Nah, nanti algoritma itu dituangkan ke dalam flowchart, kemudian nanti
diterjemahkan lagi ke dalam bahasa pemrograman, ditulis oleh programmer ke dalam bahasa pemrograman, kemudian nanti bahasa pemrograman itu akan dikompil atau diterjemahkan oleh compiler supaya nantinya bahasa pemrograman itu bisa menjadi bahasa mesin. Artinya bahasa mesin itu bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer dan akhirnya bahasa pemrograman tersebut bisa menjadi sebuah program atau aplikasi karena sudah bisa dijalankan oleh komputer. Jadi sudah programnya itu kan perintah kita, ide kita. Nah, diterjemahkan oleh compiler sehingga jadi bahasa mesin, kemudian bahasa mesin itu dimengerti oleh komputer sehingga aplikasi itu bisa dijalankan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas atau kurang paham? Paham tidak? Paham. Ya, oke, baik. Selanjutnya kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Sebelumnya Ustadz akan membagikan dulu LKPD-nya. Ya. LKPD, nanti kalian duduk dalam sebuah kelompok. LKPD-nya di kelompok masing-masing. Baik. Sudah ya? Sudah. Duduk dalam kelompok, bisa? Ya, kursinya aja. Ya, secara berkelompok ya. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dengan apa yang kalian alami atau apa kalian cari. Kalian harus mencari dulu informasinya ya. Sebelumnya Ustaz sudah kasih materi ya untuk modulnya di dalam grup WhatsApp ya. Sudah di-download ya tadi. Ya. Jadi tulis tangan aja. Baik, kita perhatikan lagi ya. Sudah ya duduknya, sudah nyaman? Sudah dalam kelompoknya ya. Oke, perhatikan kembali. Coba kita lihat di gambar di layar. Sudah tampil ya. Ini adalah bentuk tulisan dari gambar. Yang pertama apa tadi itu? Coba ada tulisannya. Yo, itu pemrograman konvensional yang pertama. Yang bawah? Oke. Tadi perbedaannya apa? Kalau itu harus ketik. Ya, diketik ya. Kalau ini Di drop. drag. Dan Oke, betul. Seperti itu ya. Jadi bedanya pemrograman konvensional itu berarti kita harus paham ya bahasanya terus diketik ya. Kalau pemrograman visual cukup dengan drag and drop. Nah, materi kita untuk pembelajaran ini yaitu pengenalan pemrograman visual, kemudian yang kedua cara install pemrograman visual Scratch, kemudian interface aplikasi Scratch. Oke, Ustadz tanya, udah tahu Scratch itu apa? untuk membuat game Untuk membuat game, ya bisa, betul sekali. Apalagi? aplikasi. Ya, aplikasi, memang aplikasi. Tadi apa lagi? Ada yang tahu Scratch itu apa? Scratch buat apa? Menurut kalian ini mah, menurut kalian?
Apa? Program. Iya, program. Betul. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada video dari Scratch. Scratch. Lihat. Oke, lihat ya, sudah dilihat. Gimana itu Scratch itu? Apa saja sih karya yang bisa dibuat? Apa aja? Iya. Game. Game, ya oke. Tadi lihat analisisnya. Tadi apa? Animasi, betul. Apalagi? Ya, video. Kemudian, tadi yang awal-awal tadi ada apa? Yang tadi? Yang capit-capit. Bukan kepiting. Yang tadi, coding yang tadi. Yang di... Ya, embot atau robot ya, bikin robot bisa. Apalagi bikin alur cerita ya, seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kalian sudah tahu Scratch itu apa? Nah, jawabannya ini tadi sudah dipelajari ya, bahwa Scratch itu adalah di mana teknologi zaman sekarang ini pemrograman itu berkembang ya lebih pesat sehingga mudah dipelajari, yaitu dengan pemrograman visual. Salah satunya pemrograman visual Scratch. Nah, caranya itu mudah. Untuk membuat sebuah programnya cukup dilakukan dengan cara drag and drop tadi sudah ya. Nah, Scratch ini dilengkapi dengan 50 bahasa di dunia. Jadi kalian kalau bingung bisa bahasa Indonesia. Kalau jago bahasa Inggris boleh bahasa Inggris. Bahasa Arab boleh ganti bahasa Arab. Bisa? Atau bahasanya bahasa Perancis boleh. Ya, bahasa Spanyol boleh. Tergantung kalian bisanya, jagonya pakai bahasa apa. Tetap tapi di situ pakai blok. Cuman bahasanya saja di situ. Jadi mudah kan? Kalau bingung terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu juga mempermudah. Scratch ini adalah perusahaannya itu merupakan perusahaan yang dikembangkan oleh Google dan tim Meet. Jadi Scratch ini merupakan pemrograman visual yang saat ini terbaik. Seperti itu ya. Jadi kita akan mempelajari Scratch untuk pembelajaran kita. Oke. Nah, tadi apa saja yang bisa dibuat dengan menggunakan Scratch? Coba di situ apa saja? Yang pertama, Alur cerita. yang kedua, Animasi. ketiga, Permainan. kemudian Ilustrasi. masalah. Yang keempat, 5. Ayo tebak. Video. Nah, program robot dan banyak lagi. Ini hanya sebagian ya. Jadi meskipun bahasa pemrograman visual itu tidak berbeda dengan bahasa konvensional ya, bahasa pemrograman konvensional, namun tidak menutup kemungkinan membuat berbagai karya yang seperti tadi itu. Jadi kalian bisa mengeksplor untuk kreasi atau karya dibuat dengan aplikasi Scratch.
Oke, tugas kalian tadi di LKPD, silakan buka LKPD-nya. Sudah? LKPD-nya ada langkah yang belum dipahami. Yang pertama, kalian berdiskusi untuk menjawab bagian A. Yang bagian nomor 1. Ada 2 pertanyaan yang harus didiskusikan. Silakan diskusi, tulis hasil diskusi kelompok kalian di situ. Yang kedua, sekarang kalian suruh untuk install. Installnya ada 2. Kalian bawa handphone ya. Salah satu di kelompoknya ada bawa handphone. Silakan untuk Scratch versi online. Silakan kalian bikin akun di dalam handphone ya. Dengan join Scratch melalui http://scratch.meet.edu. Silakan kunjungi situsnya, nanti kalian join. Untuk tata caranya, kalian bisa cari di internet atau silakan boleh lihat di modul atau bahan ajar. Ada ya, silakan pelajari. Kemudian yang selanjutnya, yang secara offline silakan download dan instalkan di komputer. Ya, instalkan ya. Nah, silakan. Yang ketiga, setelah terbuka nanti aplikasinya, nanti analisis untuk menjawab pertanyaan yang ketiga di LKPD, tugas yang ketiganya itu ada tampilan interface yang harus kalian diskusikan. Ada 5 di situ. Silakan diskusikan untuk apa saja. Boleh kalian cari dalam internet juga atau dalam modul bahan ajar. Silakan. Apa saja fungsinya di situ atau yang dilengkapi untuk interface yang ditunjukkan oleh nomor yang ada di gambar nomor 3. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum? Oke. Ini diisi juga. Ya, diisi tulis tangan ya sesuai dengan jawaban yang didiskusikan oleh kelompok. Oke, siap? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, silakan kerjakan. Lakukan instalasi ya. Lakukan instalasi. Versi online. Ada kuotanya tidak? Oke. Sambil menginstal aja. Di HP cukup kunjungi itu, nanti join akunnya. Kalian punya email kan? Nah, pakai email salah satunya, nanti coba analisis. Nanti perbedaan antara offline sama online itu apa gitu. Ya. Ya, sudah kunjungi ya. Scratch.meet.edu. Tapi kalau yang offline itu di scratch.meet.edu/download. Kalian coba download dulu sampai akhir. Download dulu. Coba install dulu. Ini ya. Malah di sini. Install untuk Scratch. Sudah di download kan? Di download di picture. Coba install. Install coba. Yang
Ya. Belum dapat. Ini beda deh. Yang ditulis Saya diisi ya, didiskusikan apa jawabannya. apa kayak bisa selesai ya udah pensil aja kalau nggak ada Nah, oke. Dilihat ya. Kalau sudah Scratch-nya dibuka untuk yang versi online itu jangan langsung membuka ya. Atau ini kalau install online itu join, jadi membuat akun. Jadi klik join. Langsung di situ bisa memasukkan email dan password atau emailnya kalian yang sudah punya email ya, masukin aja email. Join ya, gabung. Dua kali. Begindang guys. Jangan tegang. Di sini nulisnya ya. Apa sih Nanti kalau sudah ya, dilihat interface-nya seperti apa nanti. Ditelaah, diteliti dalam untuk interface-nya apa aja. Kalian juga bisa cari di internet untuk interface-nya fungsinya apa. Ya. Ini semuanya. Ini sabar sih. Orang gampang dengan satu. Iya. Oke, silakan. Harus bisa ya sendiri. Yang apa sih yang itu apa sih kan ada foto yang berisi itu di copy lagi. Menyebutkan gadgetnya. Ada bagiannya. Sudah? Nggak bisa.
Coba tanya. Ya Ustaz, begitu gimana tuh? Udah selesai ini. Oke, nah sudah terbuka ya. Kalian analisis juga untuk aplikasi Scratch yang sudah diinstal, dianalisis interface-nya ya. Interface-nya dilihat. Kalian bisa lihat di ini aja, di bahan ajar atau di internet ya, untuk mengisi bagian-bagian dari interface. Udah? Untuk APD-nya yang itu dipindahin. Mana cara kopi? Klik kanan kopi. Ini kasih bola, kasih bola. Udah gitu. Aku tuh paling males minum-minum gitu. Iya, yang harus di ini. Mas ini gambar-gambar. Orang dari sini juga bisa. Di kanan gambar tulisan Gambar bisa selesai. ini kan pasti ini. Kamu kenapa kamu gak bilang? Tadi aku udah bilang kamu udah keburu sudah. Gak jelas. Aku mana ya? Aku di sini. Orang tua kamu udah mana nangis? Mana tuh pasti tuh mana tuh? Yang enggak mau. Kenapa gak bilang? Orang itu kan gak mau bilang kamu udah keburu lari ke sini. Aku udah banget. Ya, Jadi isi nanti kalian harus mempresentasikannya ya. Yang enggak betul. Aku yang nulis, aku yang baca. Ustaz, yang ini diisi ya? Ustaz presentasi yang baca. Oh, di sini isinya. Ya, nanti kayak tadi perkenalan. Kita harus di depan situ. Maksudnya gimana? Ini kan kita baca di depan. Ini diisi. Aduh, ya kalian yang baca kan nulis. Ini Kalian baca kan nulis aja udah. kita belum bisa yang ini deh. Pasti gambar lah. Nah, iya guys, gimana jawabannya? Ini jawabannya di situ. Ini sini aku mau nulis dulu. Kamu tulis di sini. Rajin banget loh. Tulis aja napa saya yuk kan selesai nanti udah dong Banyak. ya udah kita masuk isi kita harus isi semua di kasus tadi pakai Harus nulis boleh bawa langsung salah kalau lagi ke depan bawa langsung jawabannya boleh agak kan dia langsung doang Iya. yang pertama berarti ini kalau saja isi dong semuanya kan Isi. udah aku yang isi yang mana yang isi mana
Isi aja, kerjain. Iya. Nanti kan di situ kalian bisa mengingat. Iya. Cuman masuk login doang. Belum lah. Ini yang nulis. Jangan mantap dong. Iya, nanti habis itu gantian yang nulis ya. Iya. Aku udah 2 loh ya. Sama yang minta kalian lanjutin. Sama 2 lagi. Ntar kamu yang baca. Selalu aja ya. Kalau kan pendiam. Dia nggak pendiam ya dia nanti. Kan aku punya bulu. Baru masuk. Masuk sekolah. Terus ini siapa? Segini deh tau apa yang ucapnya nih? Entar ini siapa? Aku juga di sini ya Allah. Males. Kamu tinggal balik aja. Dan kamu kenapa? Kamu kan nulis kayak gini. Tidak, lagi nulis. Bukan bisa lama, ya. Anda ini nggak bisa dikomunikasi lagi. Ntar di masa depan punya yang mungkin apa sih? Apa? Bukan sini biar bawah. Ini sisnya nih kebanyakan ini. Pasti padahal cuma dia doang. Ngobrolnya kayak gini sebentar ya. Bisa ada kesulitan nggak? Enggak ya? Paham ya? So, dilanjut. Udah. Kamu tidur dulu ya. Tidur sih. Ngerjain salah ya. Salah ya.
Ngomong banget. Dibilang dan ngobrol sama dia doang. Iya. Udah belum? Sama ya. Ya itu sudah Kok ini sama soalnya? Pantesan banyak banget. Berarti 2 ini. Ya udah 1 aja. double ya. Double. Double nulisnya udah. Yes. Jadi nulis lagi. Masih ada satu lagi. Dia ya dia. Kopi ya. Ini Ustaz ini orang tua. Ya. Gimana tuh? Siapa yang ngomong? Aku kan sudah ini ya. Bisa ganti. Mana sih? Apa yang aku isi? Ini lagi cepat sini. Nah, guys. Oke, sudah. Sudah belum? Satu lagi. Oh ya, 1 lagi. Iya, ini baru. Iya. Bisa ditulis semua. Diprotokin. Ya. Gak mau lah. Udah aku udah. Ini 1 kan ini. Aku udah Ah, nih, aku sini sekarang salah. Udah kan ini banyak. Nih, kamu taruh lagi nih, ntar ini juga salah. Oke, ya paling udah bukan. Kamu guys, berbagi itu indah guys. Berbagi contekan. Berbagi contekan saja. Saya nih. Udah tinggal solin doang. Udah nyalain doang. Udah. Udah. Emang yang ini udah? Ya Jangan dibully, biarkan. Selesai? Satu lagi ya, Tisha? Banyak Ustaz, semangat. Sampai di bawah. Udah bohong banget. Belum itu tinggal yang terakhir. Yang kata yang tadi saya. Iya. Kalau bisa di copy bisa nggak? Kan panjang banget ini ya. Gunting tempel aja. Gunting ada. Nanti nonton di YouTube. Tadi juga aku lagi dulu bentar kan. Berarti biar merasakan dia apa sih dia.
Terlalu kasihan dari tadi aja. Aku udah dari awal. Awal nggak ada di sini. Udah nunjukin aja. Sampai mana? Ngapain dia? Tapi mau balik lagi. Kan gantian sama salah ada. Oke, udah ya. Udah. Kita sudah hari ini untuk kalian mengerjakan LKPD. Sekarang hasil diskusi kalian dan mengerjakan LKPD silakan dipresentasikan. Jadi kelompok 1 mempresentasikan yang poin pertama, yang kelompok 2 poin kedua. Yang pertama tentang apa? Tentang ya mengamati tadi ya. Kenapa pemrograman visual itu bisa cocok dengan anak remaja ya, alasannya apa dan apalagi manfaatnya apa. Kemudian yang selanjutnya kelompok 2 tentang membandingkan scratch online dan offline. Oke. Yang kelompok 3 tentang interface pemrograman scratch-nya ya, interface aplikasinya. Oke. Karena sudah semua ya. Silakan awali sajikan informasi kalian, apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah didapat, dipresentasikan di depan. Silakan untuk kelompok pertama. Nanti biar disimak oleh teman-teman ya. Ayo. Kelompok 1 dulu. Ya. Silakan belajar untuk berkomunikasi. Aku pengen kak. Aku pengen kak. Selesai dong. Oke, yang lain silakan simak. Silakan simak dulu. Oke, lihat dulu, simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari nomor 1. Jawaban nomor. Oke, yang lain simak ya. Langsung jawabannya. Ya, jadi hasil diskusinya apa? A. Karena Scratch merupakan software yang digunakan untuk membuat program dengan cara yang menarik dan interaktif, serta mudah dipahami untuk semua kalangan. Jadi aplikasi Scratch cocok untuk Oke, usia. ulangi. Tadi pertanyaannya apa untuk langkah nomor 1 itu apa? Soalnya dulu. Ya, permasalahannya itu apa? Kenapa aplikasi pemrograman visual Scratch cocok digunakan untuk anak usia 8 sampai 13 tahun? Jawabannya apa? Karena Scratch merupakan software yang digunakan untuk membuat program dengan cara yang menarik dan interaktif, serta mudah dipahami untuk semua kalangan. Jadi aplikasi Scratch cocok untuk usia 8 sampai 13 tahun. Oke, betul tidak? Alasannya seperti itu ya. Karena aplikasi Scratch itu memang secara interface antar mukanya interaktif dan memang cara langkah untuk tadi sudah dibahas apa yang teknis untuk membuat program itu mudah dengan drag and drop. Jadi membuat usia kita ya kalian untuk menjadi programmer itu cocok ya dengan menggunakan aplikasi Scratch. Oke, selanjutnya apa? Yang kasus selanjutnya kenapa? Kemampuan apa akan didapat dari mempelajari aplikasi programan Visual Scratch? Oke, jadi kemampuannya apa aja? Silakan. 1. Berpikir secara kreatif. 2. Menyelesaikan persoalan dengan langkah yang sistematis. 3. Bekerja secara kolaboratif. 4. Membuat program seperti game, animasi, menyelesaikan persoalan matematika atau IPA, program robot, dan lain-lain. Ya, betul ya. Jadi kemampuan apa sih yang akan didapat oleh kita dalam mempelajari aplikasi Scratch? Tadi pertama kita mampu berpikir secara kreatif ya, mampu berpikir secara kreatif. Yang kedua kita
apa? Menyelesaikan persoalan. Ya, bisa menyelesaikan persoalan secara sistematis. Jadi tersistematis, tersusun ya. Kemudian belajar seperti itu. Kemudian karena tadi ada algoritma ya, harus belajar supaya langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kasus itu dapat tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bekerja secara kolaboratif. Artinya kalian bisa bekerja sama, berkolaborasi ya antar teman gitu. Nah itu. Yang selanjutnya kalian juga bisa membuat sebuah karya ya atau berbagai karya seperti robot, animasi, kemudian apalagi game dan banyak lagi ya. Betul sekali ya, seperti itu. Silakan kembali ya untuk penjelasan sangat bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk yang kedua apa? Tadi tentang apa? Silakan presentasikan hasil dari diskusi yang kalian dapat. Oke, dibuka presentasinya kelompok 2. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dan perbandingan antara Scratch versi online dan offline. Oke. Apa hasilnya dari pernyataan yang tadi? Satu, Pernyataan pertama, ya. Manakah aplikasi berbasis desktop? Jawabannya Scratch versi offline. ya, betul tidak? Betul tidak? Oke. Yang kedua, pernyataan kedua. Versi manakah yang dapat diakses melalui smartphone? Scratch versi online. Betul tidak? Betul. Yang ketiga, jika ingin menggunakan Scratch tanpa memerlukan jaringan internet aplikasi Scratch, manakah yang harus kita buka? Scratch versi offline. Betul. Betul ya, betul. Ya, terus. Manakah aplikasi Scratch yang memiliki fasilitas layanan lebih banyak? Scratch versi online. Ya, betul. Alasannya kenapa? Ada? Karena banyak fasilitas ya, di situ bisa kita lihat dari karya-karya dari orang lain yang sudah dibuat ya. Saya coba lagi. Selanjutnya. Yang kelima, agar biaya papan lebih hemat aplikasi Scratch, manakah yang seharusnya digunakan? Scratch versi offline. Ya, Scratch versi offline. Kenapa lebih hemat? Karena Nggak pakai data. ya, betul. Pintar. Yang selanjutnya. Karena jika kita ingin melihat karya atau proyek yang sudah dibuat oleh user lain aplikasi yang seharusnya kita buka Ya. versi online. Ya, Scratch versi online ya. Jadi kalau misalkan yang sudah ada karya yang sudah di-share dan kita ingin bisa lihat, itu yang dibuka adalah Scratch versi online. Di situ sudah ada explore ya, menu explore dan ide. Jadi di situ ada banyak karya yang sudah dibagikan oleh user lain. Oke, bagus, silakan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Kok dari bawah? Kelompok 3 silakan. Apa yang kalian diskusikan dan informasi apa yang didapat dari jawaban soal nomor 3? Silakan paparkan
kepada temannya. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban hasil diskusi soal nomor 3. Perkenalkan, nama saya Hana Syamida, saya dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Safia Adara dari kelas 7B. Ya. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Sasana Tekira dari kelas 7B. Stop. Setelah melakukan instalasi online Scratch dan mengamati tampilan interface pemrograman Visual Scratch versi online, diskusikanlah dengan kelompokmu tentang bagian-bagian lingkungan pemrograman Scratch yang ditujukan angka berikut. 1. Menu terdiri atas beberapa bagian, yaitu tombol untuk memilih bahasa yang digunakan. Menu file mempunyai perintah new untuk memulai proyek, perintah load from your computer untuk membuka proyek yang sudah pernah dikerjakan, dan perintah save to your computer untuk menyimpan proyek yang sedang dikerjakan. Menu edit mempunyai perintah restart dan turn on turbo mode. Saya. Iya, saya ketawa. Ayo. Yang kedua, tag kode atau block color. Terdiri atas blok-blok kode yang dapat di drag and drop atau ditempatkan di script area untuk membuat program. Script area adalah bagian yang digunakan untuk menyusun atau menempatkan kode ditempatkan di area ini dengan cara mendrag atau mendrop blok kode yang dipilih. Keempat, tag adalah bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program ketika program dijalankan. Apa yang ditampilkan di stage akan menjadi tampilan dari program. 4. Script pen. 5. Script pen digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang dimiliki oleh proyek yang pernah dikerjakan. Selain menampilkan daftar sprite yang ada, sprite pen juga memiliki tombol yang dapat digunakan untuk menambah sprite ke proyek. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan ya. Itu. Jadi sudah paham ya. Jadi apa yang kalian dapat tadi sudah dipaparkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita diskusikan dan kita tadi presentasikan? Silakan simpulkan. Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Oke, yang pertama apa? Kesimpulan yang pertama apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, Safia. Oke, Safia. Mau Safia. Jadi kesimpulannya apa? Scratch merupakan sebuah software yang digunakan untuk program dengan cara yang menarik dan intuitif, serta mudah dipahami untuk mengkalangan kelompok. Aplikasi ini dirancang 8-13 tahun. Oke. Betul tidak ya? Tadi kita membahas itu? Betul. Ya, betul ya. Scratch itu adalah aplikasi pemrograman visual yang memang terbaik saat ini dan memang digunakan untuk usia 8 dan sampai 13 tahun itu sangat cocok sekali. Usia-usia kalian itu usia yang memang produktif untuk bisa mempelajari Scratch. Kemudian kesimpulan kedua tentang bahasan yang kedua, instalasi apa? Oke, silakan Sawa. Bisa digunakan secara online dan offline. Ya. Dengan Scratch online dan offline. Scratch online berbasis web. Bisa diakses melalui smartphone. Oke. Dapat diakses dengan terhubung jaringan internet. Iya. Fasilitas layanan lebih banyak. Betul. Scratch offline berbasis desktop. Iya. Hanya diakses melalui PC atau laptop. Iya. Tidak memerlukan jaringan internet. Fasilitas layanan lebih sedikit. Oke.
Betul ya. Dari paparan yang saya berikan tadi memang beberapa perbandingan antara aplikasi Scratch versi online dan offline. Tadi sudah dibahas di kelompok 2 ya. Memang aplikasi Scratch online itu lebih banyak fiturnya, tapi keduanya memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita ingin mengakses aplikasi Scratch secara online, itu memang fitur yang di dalamnya kita bisa banyak dapat. Kita bisa explore dari karya orang lain, misalkan bisa dikembangkan lagi, bisa lihat karya orang lain yang sudah dibuat yang memang yang benar udah hebat ya, kita bisa lihat, bisa tiru. Nah, atau misalkan kita bisa share karya yang kita buat, di share lewat versi online. Nah, yang offline kelebihannya apa? Kelebihannya kita kalau misalkan ingin mengakses menggunakan Scratch dimanapun, kapanpun, tanpa adanya aplikasi, adanya data atau terhubung jaringan bisa gitu. Jadi fleksibel ya. Kita nggak punya data nih, pengen buat Scratch, tapi tidak punya data. Kenapa ya? Apa ya yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa minta aplikasi Scratch yang versi offline ya, atau bisa install. Jadi di mana saja tanpa adanya harus terhubung dengan jaringan, kita bisa akses. Mungkin kekurangannya nanti untuk share-nya atau bisa lihat karya orang itu tidak bisa ya. Jadi fasilitas tuh tergantung dari mungkin karena mahal ya, lebih mahal mungkin akses datanya ya untuk online itu. Jadi fasilitasnya lebih banyak. Nah, itu. Terus di internet juga, jadi banyak orang yang akses. Kalau offline kan hanya di komputer, artinya berbasis desktop tadi betul. Kalau yang online berbasis website ya, website. Paham ya? Nah, itu yang kesimpulan kedua, benar sekali. Yang kesimpulan ketiga apa untuk yang didapat di pelajaran hari ini? Oke, Anasia. Jadi dari 5 bagian yaitu Tanimo, Novalet, Script Area, Text, Oke ya, kita bahas bentar supaya kelihatan di gambar. Tadi Scratch versi online, Scratch interface-nya itu seperti apa sih? Tampil tidak? Oke, tampil ya. Ini bagian Scratch. Nah, ini ya. Sebenarnya tadi yang kita bahas itu sebagai bagian besarnya saja ya. Bagian besarnya saja. Yang pertama ada tab menu. Tab menu itu terdiri dari bahasa di sini yang bola dunia, kemudian ada file, ada edit, ada tutorial. Nah, kemudian ada lagi yang kedua itu block palette. Di sini block palette itu adalah tempat di mana kode-kode itu diletakkan ya, atau di daftar kode-kode itu diletakkan. Nah, itu block palette. Nah, yang selanjutnya yang tadi nomor 3 di dalam soal itu ini, yang nomor 7 di sini. Itu adalah script area. Script area itu di mana area untuk meletakkan dan menyusun blok kode ya. Jadi ini tinggal di-drag ke sini. Nah, itu area. Yang selanjutnya nomor 4 apa? Ada stage. Stage itu adalah apa? Untuk area tampilnya program ya. Nah, di situ kita bisa melihat tampilnya ketika program dijalankan. Yang selanjutnya ada sprite pane. Ada sprite pane itu adalah daftar dari sprite ya. Kita bisa melihat daftar dari sprite yang digunakan oleh proyek kita, atau bisa memilih sprite di sini. Bisa memilih sprite yang akan kita gunakan. Gitu. Nah, itu sebagian besar. Tapi untuk di sini ada beberapa yang dijelaskan ya, ada tab bar ya, ini sebenarnya ada kode, ada custom, ada sound. Nanti kalian bisa baca lagi di
bahan ajarnya ya, atau di internet silahkan cari untuk fungsi lain. Tapi tadi sudah fungsi besarnya sudah kita bahas. Oke, betul itu sudah. Oke, tadi sudah, silakan sekarang kerjakan evaluasi ya. Kerjakan evaluasi yang sudah ada di nih, ini ada di sini juga. Oke, kita linknya Ustadz sudah bagi, akan bagikan juga di grup ya, kita bagi di grup, nanti dibuka. Silakan kerjakan evaluasinya. Sudah masuk belum? Bentar. Sudah dikerjakan ya? Kita telegram ya. Bisa nggak? Image ya? Iya. Oh, foto ya? Oh, image sih. Oke, ini nih. Ini, udah. Kayak di grup sebelah ya. Salah. Oke. Langsung diisi. Ya. Waktunya 5 menit. 5 menit. Sudah ya? Sudah 5 menit soalnya dikit. Sudah, jawaban yang pertama apa?
1C. Coba kita lihat. Oke, silakan kita bahas, tapi duduknya masing-masing dulu. Kita kembali lagi ke posisi semula duduknya. Oke, duduknya kita seperti semula duduknya. Nanti kita bahas satu-satu. Yuk, ayo. Kita duduk seperti semula. Jadi evaluasinya kerjain sendiri. Ayo, ayo. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Oke, yuk. Kita kembalikan ke posisi semula. Oke, kalau sudah kita jawab nomor pertama yang sebenarnya nomor pertama itu jawabannya apa? Dalam ilmu komputer, bahasa pemrograman visual adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan pengguna untuk membantu suatu program dengan elemen-elemen program secara grafis. Scratch merupakan salah satu bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Research Group MIT yang dapat membuat animasi gerak menjadi sebuah permainan komputer. Jadi, program Visual Sketch ini dirancang untuk anak-anak usia 8 sampai 13 tahun. Pernyataan di bawah ini yang bukan manfaat dari bahasa pemrograman Visual Sketch untuk anak-anak usia 8 sampai 13 tahun adalah C. Oke, jawabannya kita kunci ya. Yang C, membantu memahami dasar-dasar logika pemrograman. Alasannya apa? Kalau tadi membantu berpikir secara kreatif, ya betul. Membantu memahami atau mempertimbangkan secara sistematis, betul. Membantu memahami dasar-dasar logika pemrograman. Yang D, membantu bekerja secara kolaboratif. Tadi yang salah berarti C. Ya betul, jawabannya C. Membantu memahami dasar-dasar logika pemrograman. Karena kalau dasar-dasar logika pemrograman itu bukan di Scratch-nya ya. Di situ. Kemudian yang kedua apa? Jawabannya antarmuka grafis Sketch memungkinkan pengguna dengan mudah mengontrol cara berbagai jenis perintah atau instruksi perintah untuk beraksi satu sama lain. Secara Scratch dirancang agar anak-anak atau remaja yang disebut pemula yang baru belajar pemrograman tidak melakukan kesalahan sintak ya, dapat menyebabkan error sintak itu kalau salah. Berdasarkan pernyataan tersebut, di bawah ini yang merupakan cara kerja dari Scratch sendiri dengan cara apa? C. Jadi dibahas caranya apa? Menyeret draft Dan membangunkan program yang telah disediakan pada tempat grafis. Ya, betul. Jawabannya C ya. Jawaban untuk evaluasi yang kedua. Untuk yang ketiga silakan dilihat lagi. Jawaban nomor 3. Ya, jawaban nomor 3. Ya, nomor 3 dari aplikasi pemrograman Visual Sketch ini untuk berinteraksi. Untuk Scratch bisa bergerak dan berinteraksi dengan Sprite. Nah, berarti sudah digerakkan ya, programnya sudah dibuat. Nah, maka kita harus memberikan instruksi berupa balok perintah kan di Sprite. Nah, tempat untuk menyusunnya itu yang sebelah mana? 1, 2, 3, 4. 3 itu apa namanya? 3 itu B. Namanya apa? Ya, bukan. Salah. Script. Ya, betul. Script area. Apa betul? Oke. Selanjutnya nomor 4. Tadi sudah kita
praktekan. Masih ingat apa yang kita screenshot untuk langkah menginstal offline? Oke, langkahnya yang mana yang betul? C1, ya betul. 3, ya. 5, 2, betul. 4, betul. Ya, betul. Sampai 6 ya, sampai tampil. Oke, jawabannya C. Yang selanjutnya, yang nomor 5. Yang install online. Dari paparan tadi. C. Oke, coba kita lihat. C3 itu membuka browser, menuliskan alamat ya, kemudian join, kemudian yang 2, yang 1 ya, nulis username, password. Betul. Kemudian yang selanjutnya kedua memilih negara, bulan lahir, tahun, gender, betul. Kemudian nomor 4-nya memasukkan email, betul. Nomor 5 cek kotak email, kemudian tampil. Oke, betul. C. Nah, jawaban yang sesuai tadi berarti akan mendapatkan nilai yang 100 ya. Jadi kalian sudah evaluasi, nanti Ustadz cek untuk nilainya ya. Sekarang Ustadz akan menanya pendapat kalian tentang proses pembelajaran hari ini. Jadi apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, apa yang kalian dapat hari ini? Ilmu. Apa sih kekurangannya? Jenuh kah atau apa? Ngantuk. Oke. Hari ini ngantuk ya. Berarti pembelajarannya kalau ngantuk apa? Tidur. Ya betul. Kalau ngantuk tidur. Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini memang karena siang hari ya, mungkin jadi hawanya ngantuk. Oke. Jadi untuk pembelajaran kali ini mungkin kita senang ya, alhamdulillah sampai di akhir. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat program ya, menulis ulang program dalam Scratch. Kita akan buat sebuah pemrograman game. Menarik tidak? Menarik. Oke, selanjutnya kalian harus lihat dari sumber lain ya. Silakan cari referensi untuk bagaimana sih membuat sebuah program dalam Scratch ya, terutama dalam game. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan, namun sebelumnya silakan pimpin doa lagi. Silakan kita pimpin doa kembali. Bismillah. Iyama. Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'u surat al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, kita sampai di ujung kegiatan pembelajaran kita. Silakan berkemas untuk pulang ya. Untuk selanjutnya dirapikan bukunya, silakan pulang dan hati-hati di jalan. Salam kepada orang tuanya. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.